Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Marsha Dihayu Lestari dan Rashidatul Amini, berterima kasih kepada Ibu Happy Okmarisa, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, dan kami izin untuk menjelaskan tentang materi kami, yaitu ANOVA. Baiklah, di sini saya Rashidatul Amini akan menjelaskan tentang Analysis of Variance. Pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Weiser. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Kemudian kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah f-test atau f-hitung. Nilai f-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai f-hitung lebih dari f-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. One-way ANOVA. One-way ANOVA yaitu memperhitungkan satu faktor yang menyebabkan variasi. Contoh, seperti menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan antara rata-rata penghasilan guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Contoh pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata penghasilan guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Kemudian langkah-langkah pengujian one-way ANOVA. A. Menentukan H0 dan HA. HO yaitu H0 sama dengan nu sama dengan nu2 sama dengan nu3 sama dengan titik-titik mn. HA sama dengan satu arah atau S1 atau beberapa nu berbeda dengan nu yang lain, menyatakan bahwa H0 tidak terbukti. Hal tersebut bisa berarti nu1 tidak sama dengan nu2, tidak sama dengan nu3, tidak sama dengan yang lain, hingga nu-n. Atau nu1 tidak sama, atau nu1 sama dengan nu2 tetapi nu2 tidak sama dengan nu3, atau nu1 tidak sama dengan nu2 tetapi nu1 sama dengan nu3, dan nu1 tidak sama dengan nu4, tidak sama dengan nu5, tidak sama dengan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa jika H0 nu1 sama dengan nu2 sama dengan nu3 sama dengan seterusnya, bukan berarti bahwa HA nu1 tidak sama dengan nu3 tidak sama dengan seterusnya. B. Menentukan daerah penerimaan H0 dan HA. Menggunakan distribusi F dengan ciri-ciri kontinu bernilai positif atau nol. Kontribusi menceng ke kanan dan tidak pernah memotong sumbu datar. Numerator K-1, denominator K n kurang 1. K sama dengan jumlah kolom,
N jumlah elemen tiap kolom. Besarnya A ditentukan oleh peneliti. Umumnya digunakan A sama dengan 5%. C. Menentukan nilai statistik uji. Membandingkan nilai F rasio dengan daerah penerimaan H0 dan HA. H0 diterima jika F rasio lebih kecil dari titik kritis dan sebaliknya. Kemudian pengambilan keputusan. Jika H0 diterima, artinya kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata populasi tidak berbeda. Dengan kata lain, itu adalah sama. Bila F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang berarti rata-rata kedua perlakuan tidak berbeda secara signifikan. Bila F hitung tidak lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HI diterima, yang berarti rata-rata kedua perlakuan berbeda secara signifikan. Contoh soal one way ANOVA. Contohnya yaitu sebuah hipotesa ingin menguji ada atau tidaknya perbedaan secara signifikan antara penghasilan pegawai negeri, petani, dan pedagang dengan menggunakan data sampel sebagai berikut. Yang pertama, kolom pegawai negeri yaitu 5, 4, dan 7. Petani 9, 8, 5. Pedagang 9, 4, dan 6. Yaitu bentuk datanya populasi. Ini seperti yang ada di tabel. TI adalah, kita lihat, TI itu merupakan total semua pengamatan dari populasi ke I. Dan T.2 yaitu total semua pengamatan dari semua populasi. Rumus hitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total yaitu JKT sama dengan sigma K, I sama dengan I, sigma N, J sama dengan I. X 2I dikurang T kuadrat per NK. Jumlah kuadrat perlakuan sama dengan JKP sigma K TI T I kuadrat per N dikurang T.2 kuadrat per NK. Jumlah kuadrat galat yaitu sama dengan JKG sama dengan JKT dikurang JKP. Tabel ANOVA dan daerah penolakan atau ukuran sampel yang sama. Sumber variasi seperti yang ada di tabel ini. Sumber variasi perlakuan galat atau kekeliruan total. Nah, di sini H0-nya ditolak jika F besar dari F atau A banding K kurang 1 dibagi K N dikurang 1 atau nilai P lebih besar dari A. Contoh, seorang guru SMA mengadakan penelitian tentang keunggulan metode mengajar dengan beberapa metode pengajaran. Bila data yang didapat seperti pada tabel ini, yang ada di samping ini, apakah ketiga metode pengajar tersebut memiliki hasil yang sama? Di sini dapat kita lihat metodenya, disajikan sebuah tabel. Nah, di sini adalah penyelesaiannya. H0 sama dengan nu1 sama dengan nu2 sama dengan nu3. H1 adalah ada rata-rata yang tidak sama. Tingkat signifikan. Nu sama dengan 0,05. H0 ditolak jika nilai P kecil dari nu. Seperti itu.
Terima kasih. Baiklah, sekian dari penjelasan kami tentang materi ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya, kami sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.